Ya Bapak Ibu, kali ini kita Paskahnya di dalam gedung, karena tidak dapat diprediksi apakah hujan atau tidak. Di tempat saya itu siang-siang panas, hujan, ya. Dan di sini juga banyak yang lagi hamil, yang bawa baby gitu. Mungkin untuk jomblo-jomblo sementara ini gigit jari dulu ya. Judul saya pagi hari ini Paskah adalah kebangkitan yang memberi harapan. Amin. Sedikit sekali sejarah yang saya mau kasih lihat sama Bapak Ibu. Ya, mulai dari Jumat Agung sampai menuju Paskah. Jadi Jumat Agung itu adalah di mana hari Yesus disalibkan. Bapak Ibu tahu ya, sebelum dia disalibkan itu dicambuk, dihina, diludahin. Di sini semua ada yang nyanyi, nonton film Passion of Christ ya. Semua sudah nonton ya. Nah kalau sudah nonton kan bawaannya kita nangis ya, karena sebegitunya manusia ya menghina, menghajar Yesus sampai berdarah-berdarah. Lalu setelah Yesus disalibkan, itu Yesus dikubur. Yuk kita buka di Yohanes 38 sampai 42. Saya akan cepat membaca ya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Jadi murid-muridnya Yesus ya. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ, yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. 40, mereka mengambil mayat Yesus, mengafani dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi kembali lagi kepada perjalanan itu, penguburan, habis itu kuburnya kosong. Alkitab sudah berbicara di Perjanjian Lama bahwa pada hari ketiga Yesus anak Allah akan bangkit. Ya. Begitu dilihat kuburnya kosong. Lukas 24 ayat 5 dan 6. Tapi yang lebih tepat adalah, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Nah, setelah kubur kosong, batunya sudah terguling, kuburnya terbuka, mereka baru menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa 3 hari setelah disalib dia akan bangkit. Dan benar, di 1 Korintus 15 ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia itu berarti Yesus Kristus, telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah inilah yang dikatakan Paskah. Jadi sudah paham semua ya, Jumat Agung itu adalah Yesus disalibkan. Paskah ini adalah memperingati Yesus bangkit dari mati. Nanti kalau ada yang nanya, loh Bu Gembala, kok bisa ya? Katanya dia manusia, kok bisa bangkit ya? Nah itu perbedaannya antara kita dengan Allah.
pada saat Yesus disiksa, Yesus dicemooh, Yesus disalibkan, Yesus lahir dan dia bangkit, itu dia dalam keadaan totally sebagai manusia. Saya koreksi ya, lahir dan disalibkan, disiksa, itu 100% Yesus itu adalah manusia. Dan pada saat bangkit, disitulah perbedaannya kita dengan Yesus, perbedaannya kita dengan Allah. Hanya Allah saja yang bisa melakukan itu. Itulah bukti dari kasih Allah kepada manusia, sehingga dia menurunkan anaknya yang tunggal ke dalam bumi. Jadi kita umat Kristen, kalau kita tidak bisa menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan, kita berarti belum mengenal Tuhan. Dan hari ini, pagi hari ini, kita mau belajar. Kita mau belajar kenapa kita menghargai Good Friday itu, Jumat Agung dan Paskah. Karena yang pertama adalah kebangkitan Yesus itu ya bukan hanya untuk dirayakan, tetapi kita harus meresponi. Kita harus juga mengalami apa yang namanya keselamatan yang berasal dari Tuhan. Yang pertama, kebangkitan yang memberi kuasa untuk dapat menjalani hidup. Yuk kita baca di Filipi 3 ayat 10. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki jadi Tuhan itu juga punya kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Apa kuasa itu? Yaitu pada saat kita lemah, Tuhan memberi kekuatan. Pada saat kita jatuh, Tuhan mengangkat kita. Itu kuasa Tuhan. Pada saat kita takut pun, Tuhan memberikan keberanian kepada kita. Itulah yang dibilang kebangkitan yang memberikan kuasa untuk dapat menjalani hidup. Jadi Bapak Ibu, andalkanlah Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi andalkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Karena di dalam kekuasaan Tuhan, kita diberi kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu tanpa ketakutan. Amin. Yang kedua, kebangkitan memberikan kita hidup baru. Jadi arti dari Paskah itu adalah kebangkitan, di mana kita akan diubahkan menjadi hidup yang baru. Jadi Paskah itu bukan hanya tentang Yesus bangkit, tetapi tentang kita juga bangkit dari manusia lama kita, hidup lama kita menjadi hidup yang baru. Yang pertama, kita dulu punya dosa, tetapi sekarang kita tidak mau melakukan dosa lagi. Benar? Itu yang dikatakan kekuatan. Yang kedua adalah apabila kita melakukan dan merasakan luka di diri kita, mungkin luka batin atau luka dilukai oleh orang lain, ya, kita akan mendapat pemulihan dari Tuhan. Itulah hidup baru. Yang ketiga, kalau kita merasa putus asa, kita dipenuhi oleh iman oleh Tuhan, maka keputusan kita yang tadinya kita putus asa, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jadi apa yang menjadi kehidupan kita yang lama, kita akan diubahkan menjadi manusia yang baru. Amin.
Betapa pentingnya kebangkitan Paskah ini di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus merayakan? Karena Yesus sudah berkorban untuk kita. Tinggal kitanya, bagian kitanya yang melakukan untuk Tuhan. Kalau kita mau berserah diri dengan Tuhan, kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita punya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kekuatan apakah itu? Itu tadi, bisa dalam menjalani hidup kita. Dan kita bisa berangsur-angsur yang tadinya hidup lama kita melakukan hal-hal dosa, kita akan menjadi hidup yang baru, melangkah untuk yang lebih baik. Amin. Amin. Yang ketiga, kebangkitan mengubah kegelapan menjadi terang. Artinya, kita mempunyai harapan dan kita percaya bahwa hari esok itu di tangan Tuhan. Harapan-harapan kita itu pasti. Apalagi kalau kita selalu membaca firman Tuhan, yang di situ selalu dikatakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Berapa minggu yang lalu saya berkhotbah bahwa mintalah maka akan diberikan. Jadi kebangkitan itu merubah pola hidup kita, bisa mengubah kita yang jadinya kegelapan menjadi terang. Karena apa? Orang-orang yang berkecimpung selalu dengan gelap saja, serasa dirinya itu hidup di dalam kegelapan. Kita yang putus asa, diri kita merasa diri kita ini gelap, kayak seperti nggak punya harapan. Bapak Ibu, pagi ini kita belajar bahwa kebangkitan Yesus Kristus sama juga dengan diri kita. Ayo kita bangkit, memperbarui hidup kita, yang lama menjadi yang baru. Amin. Amin. Jadi Paskah ini bukan hanya tentang Yesus bangkit, tapi kita juga bangkit dari hidup yang lama. Dan pagi hari ini, Bapak Ibu, kita harus menghargai bagaimana Yesus berkorban, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Dia menunjukkan kepada dunia, aku bangkit. Jadi percayalah bahwa Yesus, Allah kita, Allah yang hidup, bukan hanya Dia sebagai mitos saja, tetapi Dia Allah yang hidup, Allah yang boleh kita percaya, Allah yang boleh kita pegang, Allah yang boleh menjanjikan kita penuh dengan harapan-harapan yang bahagia. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah bahwa kebangkitan itu mempunyai kuasa. Kebangkitan itu mempunyai hidup yang baru. Dan kebangkitan itu mengubah kegelapan menjadi harapan yang damai sejahtera. Amin. Jika kematian saja dikalahkan, maka tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dipulihkan dalam hidupmu. Bangkitlah, percayalah bahwa harapan itu sungguh ada dan hidup. Pagi hari ini, apa yang menjadi harapan-harapanmu? Apakah engkau sudah tidak punya harapan lagi? Apakah engkau masih tetap sama dengan kehidupanmu yang lama? Ataukah engkau susah keluar dari kehidupanmu yang lama? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang tahu hanya Bapak Ibu dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus mau melangkah, menghargai
apa yang menjadi pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.